terjadi macet sangat panjang di Jakarta, mungkin Anda juga merasa, wah ini sangat-sangat bad day gitu ya, karena tolnya macet sekitar 1,5 jam, bukan kayak jalan tol tapi kayak parkiran. Tapi yang pasti mungkin ada banyak hal-hal lain gitu ya, atau hal-hal yang sepele yang membuat Anda ngerasa a whole day is a bad day. Apakah hal ini akan mempengaruhi happiness kita? Nanti kita akan bahas dalam Smart Happiness selama 1 jam ke depan. Tapi izinkan saya sapa dulu semua listeners untuk Anda yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Medan, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan kota-kota lain, atau Anda streaming dari luar negeri. Halo, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Pagi hari ini ketemu lagi dalam Smart Happiness membahas tentang Bad Day bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa. Gimana hari ini? Kayaknya udah siap ya untuk kasih insight anger management ya, Pak Arfan Oh hari iya, ini. setelah ini kita akan langsung workshop anger management nih, 2 hari Audrey. Yes. Oke, harus semangat pastinya. Semoga no bad day gitu ya hari ini. Satu lagu menarik Pak Arfan membuka perjumpaan kita. Daniel Powter, Bad Day, lagu yang menurut Audrey sangat-sangat populer ya di masanya tahun 2000-an mungkin. Kenapa nih Pak Arfan angkat Daniel Powter, Bad Day? Silakan Pak Ya, Arfan. terima kasih banyak Audrey. Ini sesuai dengan topik kita pada pagi hari ini, yaitu Is there such a thing as a bad day? Ya, emangnya benar ada yang namanya bad day? Nah, itu yang akan kita bahas ya dalam pagi hari ini, sejam ke depan. Dan tadi dibuka oleh Daniel Porter ya dengan lagu yang sangat bagus sekali ya, yang menceritakan mengenai kehidupan seseorang yang sedang mengalami yang disebut bad day itu, ya hari yang sial itu. Namun dia tetap berusaha untuk tersenyum dan Ya. bersikap seolah-olah semuanya itu baik-baik saja gitu, ya. Mari kita simak syairnya ya, liriknya dari Daniel Porter. Where is the moment we need it the most? Di manakah momen yang paling kita butuhkan? You kick up the leaf and the magic is lost. Ya, kamu menendang daunnya dan keajaibannya langsung hilang. They tell me your blue skies faded to gray. Mereka memberitahuku langit birumu sudah memudar menjadi abu-abu. They tell me your patience gone away. Mereka bilang gairahmu sudah hilang. And I don't need no carrying on. Dan saya tidak perlu melanjutkannya lagi. You stand in the line just to hit a new low. Kamu berdiri di antrian hanya untuk mencapai titik terendah yang baru. You are faking a smile with the coffee to go. Kamu berpura-pura tersenyum dengan kopi ya untuk pergi. You tell me your life's been away offline. Kamu memberitahu saya bahwa hidupmu jauh dari garis. You are falling to pieces every time. Engkau hancur berkeping-keping setiap saat. And I don't need no carrying on. Dan aku tidak perlu melanjutkannya lagi. Cause you had a bad day. You are taking one down. You sing a sad song just to turn it around. Karena kamu mengalami hari yang buruk, kamu mengambil satu ke bawah, kamu menyanyikan lagu yang sedih hanya untuk membalikkannya. You say you don't know. Kamu bilang kamu tidak tahu. You tell me don't lie. Ya, kamu bilang padaku jangan berbohong. You work at a smile and you go for a ride. Kamu bekerja sambil tersenyum dan kamu pergi jalan-jalan. You had a bad day. Ya, kamu mengalami hari yang buruk. The camera don't lie. Ya, kamera tidak berbohong. You are coming back down and you are really don't mind. Kamu kembali turun dan kamu benar-benar tidak keberatan. Nah itu Mhm. kata kuncinya itu ya. You had a bad day. You had a bad day. Ya, kamu mengalami hari yang buruk. Tapi bisa tetap tersenyum, bisa tetap tegar gitu ya menghadapi hari ini. Itu dari Daniel Porter. Yes, dari Daniel Powter, lagu yang indah gitu ya. Semua listeners yang mungkin jadi semangat kalau misalnya kita bad day, mungkin bisa dengerin lagu Daniel Powter dengan bad day. Tapi kadang Pak Arfan mungkin ngomongin tentang bad day gitu ya. Kita apa ya? Kita sebagai manusia kadang mendramatisasi gitu hal-hal sepele Ya. ataupun hal-hal kecil yang kayaknya nggak usah dipikirin gitu ya, tapi menjadi apa ya, merusak mood seharian gitu. Apakah ini menjadi apa ya, hal yang normal gitu untuk manusia sendiri yang karena kan
apa ya, makhluk yang punya perasaan gitu, Pak Ya, Arfan. ya betul sekali Audrey. Jadi mengatakan satu hari itu good day atau bad day itu eh, sudah menjadi social habit gitu ya. Jadi Ya, kebiasaan sosial ya sudah menjadi budaya dalam masyarakat modern gitu. Nah, karena sudah menjadi budaya, maka kemudian kita meyakini gitu bahwa itu adalah sebuah kebenaran gitu. Padahal sesungguhnya kan kalau kita mengatakan apakah hari ini adalah good day atau bad day, itu semuanya kan adanya di mana coba? Yang namanya good day dan bad day itu. terakhir dong. Adanya kan sebetulnya Mindset. hanya di kepala kita kan. Ya, Orang lain kan tidak bisa lihat gitu. Apa yang kita sebut sebagai good day atau bad day kan orang lain nggak bisa lihat. Yang melihat itu siapa? Ya cuma ada di kepala kita saja. Berarti kalau itu hanya ada di kepala kita, orang lain nggak bisa lihat, orang lain mungkin bisa punya pendapat yang berbeda dengan kita ya. Kita bilang bad day, mereka bilang ini good day kok gitu, ini bagus kok gitu ya. Berarti itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bersifat subjektif gitu. oke. Jadi kalau Audrey eh, mengatakan oh hari ini bad day gitu, mungkin saya akan mengatakan begini, oh itu hanya perasaan Dick Audrey aja gitu. Yes. Gitu Oke. Audrey. Iya, iya, iya. Jadi tadi kata kuncinya adalah good day or bad day itu adalah hanya di kepala kita gitu ya. Ya. Perspektifnya pasti akan berbeda lagi kalau kita cerita mungkin ke orang-orang di sekitar kita. Tapi Nah, itu em, dia. Kita ya, menularkan itu nanti itu, menularkan bad day ke nah, yang lain tuh. betul. Gimana sebenarnya kita harus melihat atau mengklasifikasikan? Karena kan kalau kita ngomongin tentang bad day, kita mau generalisasi good day, sehari kan banyak banget peristiwa ya Pak Arfan. Nggak mungkin kita langsung Betul. samaratakan. Nah ini apakah benar atau salah? Nanti kita akan bahas Ya. setelah yang satu ini. Dan untuk Anda yang mungkin ingin sharing pagi hari ini, sudah merasa is a bad day atau is a good day juga boleh ya silahkan. Atau mungkin Anda ngerasa kalau misalnya Anda katakan hari Anda tuh buruk tuh ketika apa gitu ya. Silahkan. Boleh sharing di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Dengarkan sampai tuntas supaya kita bisa punya mindset yang baru tentang melihat ataupun tentang memandang bad day. Kami kembali setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Tersambung perbincangan kita di hari ini, smart listeners, bicara tentang is there such a thing as a bad day ya. Kadang Audi juga cukup mikir gitu kalau misalnya ada orang ngomong, wah hari ini tuh bad day banget nih. Kan sehari tuh banyak banget peristiwa yang terjadi gitu ya. Nggak mungkin kayaknya semuanya beruntun gitu. Bad day, membuat hari itu diakumulasikan sebagai bad day. Nah ini gimana sebenarnya kita melihat generalisasi ini Pak Arfan? Apakah memang kita harus lihat dulu satu persatu apakah ini semua bisa kita katakan bad day atau justru kita harus belajar melihat satu persatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi seringkali ada satu kejadian aja, Mhm. satu kejadian yang tidak mengenakan gitu, kita udah langsung bilang this is a bad day gitu. Yes. Itu saya kira terlalu over generalization ya. Mhm. Dan kemudian terlalu cepat gitu. Kita baru mengalami satu kejadian tidak mengenakan kok udah langsung bilang bad day gitu. Jadi pertanyaannya, mari coba kita evaluasi, lihat diri kita masing-masing. Kapan Anda mengatakan suatu hari itu sebagai bad day? Mhm. Ada yang cuma satu kejadian saja, sudah langsung bilang, this is a bad day gitu ya. Mungkin saking keselnya gitu ya, saking merasa terganggunya gitu ya. Atau ada yang mungkin dua kejadian mungkin ya. Kalau satu kejadian mungkin belum ya, oh ini masih biasa lah gitu ya. Tapi kemudian setelah ada satu kejadian, muncul kejadian yang kedua gitu. Ya kemudian kita mengatakan, ya this is a bad day gitu ya. Kalau ada dua kejadian yang berkait ya. Tapi memang kenyataannya sih, kalau kita sudah mengatakan seperti itu, Mhm. maka nanti kan kata-kata itu adalah doa ya. Betul. Ya, kita sudah punya ekspektasi gitu bahwa kita udah ngomong nih hari ini adalah hari hari yang buruk gitu. Jadi nanti kita akan berusaha untuk mencari pembenarannya gitu, mencari justifikasinya gitu ya. Nanti kita akan cocok-cocokin. Pokoknya kita kayak kita expect gitu. Jadi kayak expect berharap ada kejadian yang buruk lagi Mhm. supaya kita bisa semakin menegaskan diri kita bahwa yang saya omongin tadi bener loh. Saya bukan tergesa-gesa yo. Saya Ya. bukan tergesa-gesa ketika saya mengatakan this is a bad day. Buktinya nih, lihat nih. Lihat aja nih, abis ini juga nanti ada lagi kejadian lagi gitu. Coba aja lihat nanti sampai sore. Kita seolah-olah mengatakan begitu. Dan ketika kita mengatakan begitu, kita sesungguhnya sedang mengirimkan sinyal ke alam semesta gitu. Untuk membuktikan bahwa omongan kita itu benar gitu. Ya.
Itu Audrey. Jadi pada akhirnya yang akan terjadi nanti ya benar-benar bad day gitu. Karena setelah kejadian ini, misalnya contoh ya, Mhm. misalnya kita kena macet parah nih. Oke. Kemudian kita bilang, aduh kayaknya ini bad day deh. Nah sebetulnya kita sudah mengundang energi negatif tuh. Ya, Oke. ternyata bener. Kita kena macet marah, sampai kantor dimarahin sama atasan lagi gitu kan. Kenapa kamu terlambat gitu? Udah 2 kali ya. Kemudian karena kita kemudian sudah bilang this is a bad day, nanti kita berkomunikasi sama klien misalnya tahu-tahu lewat WA gitu, salah kirim lagi gitu ya. Atau pesan Ya. yang kita kirimkan misalnya nadanya nada yang kurang menyenangkan buat orang lain gitu. Oh udah 3 kejadian gitu ya. Kemudian kita saking kita keselnya gitu, kita sambil bekerja, tahu-tahu kita numpahin apa namanya, numpahin Kopi. Aha. kopi gitu atau Aha. segelas air ke komputer kita. Waduh, tambah Ah. lagi gitu. Itu kan sebetulnya karena kitanya sudah menyerap energi negatif, maka sampai sore nanti kita akan expect tuh ada kejadian apa lagi nih, abisnya apa lagi nih, bener-bener nih. Jadi kita mendramatisir itu Ya. dan menjustify bahwa apa yang kita katakan itu benar, bahwa ini hari yang buruk buat saya gitu, Audrey. Mhm. Oke. Nah, biasanya hari yang buruk ini juga dikaitkan dengan mood ya, Pak Arfan ya. Ya, Banyak juga yang apa ya, membawa mood-mood negatif gitu ya, kayak jadi bete sama orang lain, jadi pengen nerekam orang lain gitu ya. iya, Nah, ini pengaruhnya untuk apa ya, orang-orang di luar kita ataupun circle kita gitu akan terpengaruh. So, gimana kaitannya sebenarnya bad day ini dengan mood gitu, Pak Arfan? betul betul. Karena mood itu kan feeling ya, mood itu kan feeling. Oke. Feeling itu sesungguhnya akan sangat tergantung dari apa yang kita pikirkan. Ya. Makanya coba kita lihat struktur tubuh manusia ya. Kan Mhm. apa yang kita pikirkan itu kan lambangnya ada di kepala gitu ya. Ini apa yang kita Ya. pikirkan. Yang di bawah sini kan apa yang kita rasakan kan gitu ya. Berarti kalau ngelihat struktur tubuh kita tuh mestinya yang mana yang mengendalikan yang mana? Apa mengendalikan apa? Mata ya. Pikiran Pikiran mengendalikan mengendalikan perasaan. gas, Pikiran ada di sini, perasaan ada di sini. Pikiran harusnya mengendalikan perasaan. perasaan gitu. Nah, bad day itu adalah sebuah eh, kata-kata, sebuah pikiran yang kita masukkan ke kepala kita. Mhm. Dan seolah-olah kita sedang mencari sebuah pembenaran gitu bahwa benar loh yang saya pikirkan ini adalah bad day. Karena kan setiap orang kan nggak ada yang mau disalahin kan. Kan orang Betul. nggak ada yang mau disalahin kan. Jadi kalau di kalau dianggap benar kan orang tuh seneng gitu kan. Nah, kita juga seringkali pingin menganggap diri kita tuh benar gitu. Pingin Ya. menganggap bahwa apa yang kita pikirkan itu benar gitu. Nah, kita masukkan ke dalam kepala kita. Bad day hasilnya bad mood. Hmm. Ya. Jadi perasaan itu akan sangat tergantung dari pikiran. Pikiran inilah yang mengendalikan semuanya gitu. Kalau kita katakan ini bad day, akhirnya jadi bad mood. Mhm. Ujungnya adalah seperti itu, Audi. Oke, jadi ini saling terkoneksi gitu ya. Ternyata Koneksi. awalnya Ya. dulu ya dari pikiran ini sendiri gitu. Berarti yang mengontrol apa ya aktivitas kita juga secara nggak langsung adalah pikiran. So sebenarnya mindset apa nih Pak Arfan yang harus kita punyai terlebih dahulu gitu ya supaya kita tidak generalisasi, nggak bad mood. Karena kan kalau kita pikir-pikir, kalau kita udah judge today is a bad day, kayaknya bener. Aktivitas seharian tuh bisa nggak lancar. Terus juga Ya, hubungan kita dengan sesama kita juga jadi nggak lancar gitu. Mindset apa yang harus di-highlight, Pak Arfan? ya kita harus selalu membatasi gitu ya kejadian-kejadian buruk yang terjadi pada diri kita itu. Kita harus kasih boundary gitu. Kita harus kasih batas gitu ya. Misalnya kalau hari ini macet parah gitu ya. Apa yang kita katakan pada diri kita? Bukan bad day dong. Berlebihan sekali kan. Satu hari itu kan 24 jam. Masa cuman di jalan kena macet 1-2 jam kita bilang bad day. Terus apa dong? Kasih boundary. Bilang saja ini bad traffic. Oke. Bad traffic. Bukan bad day, bad traffic. Terus apa lagi? Misalnya ada orang, ada teman saya itu ya, dia bilang bad day itu kalau bad hair, dia bilang gitu ya. Kalau Oke, rambut bad itu hair day. salah, salah, Iya, iya. salah menata Perempuan nih. rambut dan sebagainya. Ya bilang aja jangan bad day dong. Itu bad hair, Yes. ya. Atau salah kostum gitu ya. Ya bilang aja ini salah kostum gitu. Jadi kita membatasi gitu, membatasi, kasih boundary gitu apa yang terjadi pada diri kita itu. Jangan lebay lah gitu ya. Jangan exaggerating lah ya gitu.
Meeting misalnya, meetingnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi berantakan, dibilang aja itu bad meeting. Ya, presentasi kita ternyata nggak mulus, nggak lancar. Ya itu namanya bukan bad day, tapi bad presentation. Obrolan kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Kok jadinya malah penuh kecurigaan. Nah, itu namanya bukan bad day, tapi bad conversation. Nah, itu Audrey. Ketika kita mengatakan itu, sebetulnya kita sedang berusaha menjernihkan pikiran kita. Oke. Ya, ini misalnya ini adalah bad meeting. Nah, selesai meeting kan kita punya episode baru dalam kehidupan kita di hari itu kan. Kan bukan meeting lagi, meetingnya oke, meetingnya jelek lah. Meetingnya berantakan lah, oke lah, kita akui itu. Tapi kan setelah itu kan kita punya episode yang baru lagi dalam kehidupan kita gitu. Itu Yes. Audi. Yes. Ada nggak sih Pak Arfan teknik untuk kita bisa keluar dari apa ya, pikiran atau perasaan yang sudah lalu terjadi gitu ya, yang bad-bad tadi sehingga ke next step gitu ya, ataupun next activity-nya kita bisa lupa gitu, nggak keikut-ikut gitu. Kadang kan kita Ya, bawa-bawa ya, masih misuh-misuh lah, masih bete, kesel, ya. marah-marah ke orang lain. Adakah teknik-teknik spesial gitu Pak Arfan? Katakan saja itu sudah berlalu gitu. Oke. Jadi apapun yang sudah keluar dari mulut kita Mhm. itu sudah berlalu. Jadi memang kita harus pinter-pinter membedakan antara past tense dan present continuous tense gitu. Yes. Jadi hal-hal dalam hidup kita itu ada yang sudah berlalu, ada yang sedang terjadi, ada yang akan terjadi. Kalau Mhm. dalam bahasa Inggris itu kan ya past, present, dan future gitu. Bahkan dalam bahasa Inggris itu 1 menit yang lalu pun kita sudah mengatakan itu masuk ke dalam past tense gitu. Yes. Apa yang keluar dari mulut saya 1 menit yang lalu itu sudah selesai, itu sudah past tense. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita sangat sangat rigid gitu ya dalam memperlakukan waktu. Apa yang sudah terjadi itu udah past tense gitu. Kata-kata saya yang pertama ini sudah jadi past tense ketika saya mengucapkan kalimat yang kedua, itu sudah jadi past tense gitu. Jadi coba itu diterapkan dalam kehidupan kita gitu. Gunakan kerangka past tense gitu. Yes. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan susah ya kita menggunakan itu. Ya. Tapi lihatlah bahwa apa yang sudah terjadi itu udah selesai gitu. Dan nggak akan bisa kita ulangi lagi gitu. Apa yang keluar dari mulut saya ini nggak akan bisa saya ulangi lagi. Makanya kalau ngomong hati-hati. Kalau bertindak hati-hati. Kenapa? Karena begitu keluar dari mulut kita, itu tidak akan bisa kita ulangi lagi. Nah, kalau kita selalu berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata, maka apapun yang kita lakukan dan kita katakan itu pasti yang terbaik pada saat itu gitu. Jadi gunakan kerangka berpikir past tense. Apa yang sudah terjadi, sudahlah, memang sudah seperti itu. Sehingga apa yang sudah terjadi itu tidak mempengaruhi apa yang sedang terjadi. Saya ulang ya, Audrey ya. Yes. Apa yang sudah terjadi, ya, perlakukan dia sebagai masa lalu sehingga dia tidak mempengaruhi apa yang sedang terjadi. Kalau saya sudah telanjur salah ngomong gitu, ya udah itu sudah selesai. Yang penting omongan saya saat ini itu yang harus ditata gitu dengan sebaik-baiknya. Yes. Jadi fokus aja ke apa yang terjadi saat ini gitu ya, dan mengantisipasi semoga yang pas tadi itu nggak terjadi di present yang ataupun momen yang sekarang. Nanti Ya. kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi Pak Arfan dan juga pastinya ini beberapa respon sudah masuk gitu ya. Bicara tentang past, present, and future tadi juga menarik. Kadang juga kita suka nih keikut-ikut ya. Future-nya langsung dijudge juga besok akan bad day dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas seperti apa. Kalau Ya. tadi pas, nanti kita akan bahas dari sisi future-nya. Kita akan kembali Smart Listener setelah yang satu ini. Kami tunggu juga respon Anda baik di WA di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami. Boleh sapa-sapa, boleh sharing juga. Mungkin beberapa hari lalu mengalami beberapa apa ya hal ataupun aktivitas yang membuat Anda juga bad mood. Jadi mengeneralisasi one day is a bad day gitu ya. Silakan sharing. Kami tunggu respon Anda. Tetaplah bersama kami.